kita menuju ke acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Anak-anak yang saya banggakan serta Bapak Ibu guru yang hadir secara virtual, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak dan Bapak Ibu, karena kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mendengarkan lagu Indonesia Raya lebih tepatnya. Kalian sikapnya kedua tangan berada di samping. Jadi seakan-akan berdiri tegak meskipun sambil posisinya duduk ya. Kita bersama-sama akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami silakan kepada Bu Emi. Jiwanya bangga dari Indonesia. Ya. Baiklah, barusan kita telah menyimak bersama lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Selanjutnya acara yang ketiga, yaitu penyampaian kegiatan penggalian bakat dan minat untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Probolinggo oleh Koordinator Standar Kelulusan. Kepada Ibu Titi Hardianti SPD, kami silakan. Terima kasih Bu Devi Eka Nurjawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Ibu Titi Hardianti, cukup dipanggil dengan Ibu Titi, yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator standar kelulusan, juga sebagai urusan kesiswaan. Di sini ingin menggali bakat dan minat yang kalian miliki. Tetapi karena di masa pandemi, kita tidak bisa bertatap muka langsung,
kami di sini di SMP Negeri 2 tidak bisa melihat secara langsung kemampuan yang kalian miliki. Sebelumnya, mohon maaf Bapak Kepala SMP Negeri 2 Probolinggo, Bapak Sandi Purwanto, mohon izin saya menyampaikan tujuan dari penggalian bakat minat ini, khususnya untuk anak kelas 7, kalian pada saat masih di SD, pernah mengikuti lomba yang dilaksanakan di SD? Tidak. Saya mengikuti lomba Pernah, Bu. Tidak, Bu. pernah Bu. Tidak Terima pernah, kasih. Bu. Pernah, Bu. Terima kasih apresiasinya. Lomba Olimpiade Pernah ikut atau tidak ikut, Tidak. bukan berarti kalian tidak punya bakat. Pernah. Tidak ikut atau belum ikut, bukan berarti kalian tidak punya bakat. Ya, Bu. Di masa pandemi ini, secara virtual nantinya, kalian bisa menunjukkan bakat kalian. Sekecil apapun itu. Oleh karena itu, pada akhir dari masa pengenalan lingkungan sekolah, SMP Negeri 2 akan mendata, akan melihat, akan menerima kira-kira bakat dan minat apa yang bisa kalian tunjukkan tanpa malu. Misal, kalian bisa biasa nyanyi di kamar mandi, ya, atau bernyanyi sambil goreng tempe. Loh. Pernah, Bu. Nah, ya kan, biasa rekaman di Sering, dapur Bu. kan? Sering, iya. Itu salah satu bakat kalian. Ya. Kalian bisa tunjukkan itu. Kalian bisa memvideo, membuat video sendiri. Saya yakin kalian sudah bisa. Pinter malah. Lebih pandai dari kami. Bakat minat yang bisa kalian ikuti, yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran atau Qiraah. Bisa kalian tuliskan itu. Pembacaan Ya, Bu. ayat suci Al-Quran atau Qiraah yang bisa, yang punya bakat. Yang kedua, lomba menyanyi solo lagu nasional. Direkam. Tanpa edit ya. Kemudian, Bu, kalau saya lagu nasional enggak bisa, bisanya lagu Islami. Monggo. Lagu-lagu nasyid bisa kalian rekam. Apapun itu. Kemudian, Bu, saya enggak bisa nyanyi, tapi saya bisa bermain alat musik. Itu lebih bagus. Saya malu kalau sendirian, Bu, berdua. Silakan. Sendiri atau berdua. Alat musik yang bisa kalian tunjukkan nanti misalnya bermain gitar, bermain keyboard. Ya. Kemudian yang enggak hobi apa-apa, senengannya menulis. Silakan kalian menulis. Apa yang ditulis? Bisa menulis puisi. Bisa menulis cerita, bisa menulis esai. Tapi difokuskan lagi tentang pembelajaran jarak jauh. Apa yang sudah kalian alami selama ini? Kemudian yang bisa membaca puisi. Puisi tentang pandemi boleh. Puisi tentang SMP Negeri 2 boleh. Kemudian yang suka gelut. Waduh, gelut apa ya? Bela diri. Ya, bela diri. Yang suka bela diri. Silakan tunjukkan minimal kalian bisa menghafalkan 20 gerakan. Jangan hanya 2, tapi 20 minimal. Ya, yang
ikut karate, yang ikut silat, silakan di video. Kemudian ada juga yang suka tari, baik tradisional maupun tarian yang modern. Kemudian seni kaligrafi, desain poster. SMP 2 kemarin desain poster juara 6 sekota. Masnya yang berhasil, Mas Afif, sudah kelas 9. Menunggu kalian yang ada di kelas 7. Siapa yang akan menggantikan Mas Afif mendesain poster? Kita lihat nantinya, nggih. Kemudian stand up comedy. Saya lihat di sini banyak teman-teman kalian yang sudah bisa melucu ini. Iya, stand up comedy. Mungkin Mazda bisa ini. Loh, Bu. Loh. Belajar stand up, Mazda. Ya. Menunggu. Oke, dah. Kemudian nanti akan kami share. Muhammad Syafil, tolong mikrofonnya dimatikan, sayang. Oke, terima kasih. Ya. Lomba bakat-bakat minat Adi yang kalian akan storekan, akan kirimkan lewat video dan lain sebagainya. Kita akan kirim linknya ke wali kelas, Bu Devi. Kita kirimkan ke link wali kelas. Jadi kalau hasil kalian video, hasil tulisan kalian, kemudian kalian foto dan sebagainya, bisa dikirim di Walas, di wali kelasnya langsung. Nanti kita kirimkan, kita sharekan linknya. Batas pengumpulannya, tidak lama-lama. Batas pengumpulannya nanti tanggal 2, tanggal 19. Ya, tanggal 19 malam. Tanggal 19 pukul 23.59. Jadi kalian masih punya waktu hari Minggu atau nanti siang. Nanti sore ya. Malam Minggu rekaman. Entah di dapur, entah di kamar mandi. Ya, kemudian bisa dikirim ke link yang nanti akan saya share di wali kelasnya. Untuk sementara itu, mungkin yang bisa kami sampaikan, Bu Devi. Terima kasih. Ada pertanyaan, silakan tanya ke grup kelas nih anak-anak. Silakan kalian gali bakat dan minat apa yang ada dalam diri kalian. Tanpa harus malu, asalkan itu benar. Kita akan jaring, kita akan kumpulkan. Kalau yang bagus-bagus, kita akan share di Spero Jos, di Facebooknya Spero. Biar dunia tahu kalau kalian itu punya bakat. Cukup itu, silakan saya kembalikan ke Bu Devi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi Hardianti SPD selaku koordinator standar kelulusan, ya. Jadi anak-anak sudah paham kan? Nanti akan diinformasikan lebih lanjut di WA kelas tentang apa-apa saja yang bakat minat yang bisa kalian tunjukkan. Kemudian dikirimkan di mana nanti sudah kami siapkan dan akan kita kirimkan melalui grup. Nah, selanjutnya cara berikutnya yaitu informasi tentang strategi ya pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 2 selama pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala SMP Negeri 2 Probolinggo, bidang kesiswaan dan kurikulum,
kepada Bapak Muhammad Holili SPD. Kami silakan. Ya, terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada sebentar ya. Presentasi. Apa Pak Hot? Tidak bisa nge-share. Bisa harusnya. Jangan pilih share Windows. Seluruh layar, jendela atau yang mana? Seluruh layar. Seluruh layar. Kalau jenengan nge-share seluruh layar, berarti yang tampil di layarnya jenengan yang di-share. Coba jendela lalu pilih Pak. Presentasikan jendela lalu diklik jendela yang mana yang mau di-share. Sudah. Nanti sebentar kok. Baik anak-anak, untuk sementara mikrofonnya ditutup ya. Nah. Ya. Saya akan menjelaskan dan memberitahukan kepada anak-anakku semua kelas 7 tentang giat aktif dalam pembelajaran daring. Di SMP Negeri 2 itu kan pembelajarannya daring. Ada bisa menggunakan Google Classroom, juga bisa menggunakan berbarengan menggunakan WA ya. Nah, bagaimana cara kalian itu supaya senang, supaya aktif di Google Classroom ataupun di pembelajaran daring yang lain? Maka yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tanamkan pada diri kalian bahwa kelas kalian itu ada di kelas daring. Kalau kemarin itu kalian mengenal kelas 6, kelas 5, kelas kalian sekarang berada di daring itu, di HP kalian, itu tanamkan. Jadi kalau kalian mau berangkat sekolah, ya kalian segera buka HP itu. Kalau dulu kalian berangkat ke sekolah, sekarang harus buka HP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus on time. Berdasarkan on time itu tepat waktu anak-anak ya. Berdasarkan saya mengajar kemarin di materi MPLS kemarin, saya sengaja pakai WhatsApp, itu banyak yang datang terlambat. Kalian merespon saya itu ada yang dari awal, bahkan ada yang di pertengahan. Bagaimana Pak kalau saya masuknya di pertengahan? Ya kalian terlambat. Tuh. Kalian terlambat. Sama kalau kelas di sekolah, kalian datang ya dianggap terlambat oleh gurunya. Maka kalian harus on time anak-anak. Ini kemarin sudah terlambat, bahkan ada yang di WA ya. Ada yang terlambat,
bahkan ada ini acara apa, nah langsung nyeletuk seperti itu. Ya sudah pembelajarannya, gitu ya. Jadi anak-anakku semua kelas 7 harus on time, harus tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran. Kalau pembelajarannya jam 7 akan dimulai, maka kalian setengah 7 harus sudah siap. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, siapkan segala sesuatunya sebelum pembelajaran dimulai. Ya, siapkan segala sesuatunya sebelum pembelajaran dimulai. Yang pertama, cek pulsa, cek data, jangan sampai habis di tengah pembelajaran. Ya, siapkan buku catatannya kalau memang perlu. Dalam pembelajaran daring, anak-anak hal-hal yang kalian anggap perlu itu langsung dicatat. Tidak perlu kalian sekarang itu bertanya. Kemarin banyak yang tanya, Pak dicatat, Pak dicatat, gak perlu. Dalam pembelajaran daring kalian tidak perlu mengajukan pertanyaan, Pak inikah dicatat? Tidak. Kalau menurut kalian postingan atau catatan dari guru itu dianggap perlu untuk dicatat, maka silakan mencatat. Tuh, ya, maka siapkan segala sesuatunya, pulpen, buku, dan kalau boleh kalian ada camilannya silahkan, gitu ya. Standby, kalau menyiapkan segala sesuatunya berarti kalian ada di rumah. Jangan sampai kalian ada di perjalanan, berarti tidak siap itu namanya. Ya, acara hari ini tadi ada anak yang mungkin pakai HP ada di jalan itu. Acara yang hari ini. Tidak siap si anak itu. Itu ya. Yang keempat, ada dukungan. Kamu minta dukungan ke keluargamu, ayah ibumu. Apa dukungannya? Ya berupa pulsa tadi. Ya, harus ada isinya. Ya, pulsanya habis. Tidak apa-apa kamu bilang, karena itu demi pembelajaran. Itu ya. Menyiapkan semua juga. Ya, orang tuamu harus mengawasi juga. Makanya pembelajarannya harus di rumah. Jangan sampai ada di jalan. Pak, apakah boleh saya belajar di rumah teman? Boleh. Ya, boleh gabung Pak, HP-nya satu? Boleh. Nampung ke temennya ya boleh. Pokoknya harus disiapkan sebelum pembelajaran daring dimulai. Yang kelima, aktif dan santun dalam pembelajaran daring. Ada yang nanya tadi ke saya, Pak, hari ini masih ada MPLS? Saya jawab, ada. Jawabannya apa? Oke Pak, terima kasih. Waduh. Pak gurunya oke. Ada yang jawab begini? Ya, ada yang jawab begini. Ada yang tulis, oke Pak, terima kasih. Nah, dalam pembelajaran, dalam bermedsos, media sosial, harus kalian tetap mengacu pada etika dan sopan santun. Kalau kalian sedang berbicara, sedang bermedsos dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua, dengan orang-orang yang kalian hormati, ya kata-katanya juga harus santun anak-anak. Ya, kalau kalian bertanya ke gurumu, iya Pak, terima kasih, begitu. Oke Pak, oke Bu, aduh, begitu ya. Semuanya harus santun. Baik Pak, terima kasih, atau langsung terima kasih Pak atas informasinya, begitu. Ya, itu harus ada aktif dan santun, harus ada kata-kata santun. Dilihat orang yang kamu ajak bermedsos itu, atau dilihat ketika kamu di Google Classroom, berarti dengan gurumu, ya kata-katamu harus sopan, ya. Yang nomor 6, ini mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, kalau kalian
ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru, ya, kemudian kalian menunda dan menunda lagi untuk dikumpulkan, maka tugasmu akan berat. Kalau sudah tugasmu berat, maka kalian akan malas untuk mengikuti pembelajaran daring. Setiap ada tugas hari itu, maka kalian wajib menyelesaikan hari itu. Itu. Yang ketujuh, nah ini, siswa harus berani bertanya. Kelas 7 saya apresiasi bagus kemarin ya. Ada 2 kelas yang masih terngiang-ngiang di saya, yang interaksinya bagus sekali, yaitu kelas 7D dan 7E. Itu ya, 7D dan 7E. Itu kemarin anak-anaknya sangat berani. Kalau ada yang tidak mengerti langsung mengajukan pertanyaan, mengucapkan yel-yel sangat bagus sekali. Yang masih saya ingat itu, mungkin kalau ada di sini anaknya, well, Spiro Jos, itu sangat lantang sekali. Itu saya share ke Bapak Ibu guru semua kemarin itu, Bapak Ibu guru kalian ketawa dan bangga kepada kalian. Itu ya. Jadi harus berani mengekspresikan, walaupun di pembelajaran daring kalian harus berani. Yang terakhir, siswa harus kreatif. Jangan tergantung pada penjelasan guru. Pak, apakah boleh bertanya di luar jam pelajaran tentang pelajaran? Boleh. Tentang tugas boleh. Bapak, Ibu, mohon maaf saya tugas ini tidak paham, mohon penjelasan. Begitu. Boleh. Itu ya. Silahkan, kalian harus kreatif, tidak harus kalian tergantung pada penjelasan dari Bapak dan Ibu guru. Ya, tidak usah terlalu lama. Saya ulangi, ada 8 tadi, supaya kalian aktif ya. Paling tidak, yang harus kalian tanamkan, kelasmu sekarang ada di Google Classroom, ada di pembelajaran daring, ada di grup WA. Siapkan segala sesuatunya, ya, aktif, tidak usah malu-malu, ya. Jangan pernah meninggalkan proses pembelajaran, ya. Ketika di Google Classroom, sudah mengerti tugasnya, kalian tinggal ke pasar. Waduh, itu ya. Ya, ikuti pembelajaran itu di rumah, ya, sampai dengan selesai. Kalau kalian seperti itu, maka insya Allah siswi Spiro Jos kelas 7 akan menjadi kebanggaan Bapak Ibu guru kalian. Begitu, 10 menit saja giat aktif dalam pembelajaran daring. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lili ya yang sudah memberikan trik-trik bagaimana kita bisa mengikuti pembelajaran secara aktif dan mandiri ya, meskipun ya di rumah masing-masing ya selama pandemi COVID-19. Betul. Jadi itu tadi poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Holili. Mohon diingat terutama dalam hal sopan santun dalam berbahasa ya. Saya juga sering menerima WA ya dari anak-anak langsung menyampaikan, Bu, bla bla bla. Lu siapa? Nah, alangkah baiknya setiap kali menghubungi Bapak Ibu guru, misalnya lewat WA ya, pesan melalui WA, tulis ya, sebutkan nama dari kelas berapa. Nah, nomor absen boleh, silahkan, baru menyampaikan tujuannya, gitu. Ya, bisa dipahami ya. Baik, anak-anak, untuk acara berikutnya, yaitu sambutan
dari Kepala SMP Negeri 2 Probolinggo dalam rangka penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah menengah pertama S2 Kota Probolinggo tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Sandi Purwanto SEM PD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Muhammad Holili SPD, yang kami hormati Ibu Titi Hardianti SPD selaku standar provinsi lulusan dan lulusan kesiswaan, yang kami hormati Ibu Devi Eka Nurjawati SPD selaku koordinator standar proses, yang kami hormati Ibu Emi Ismiati selaku standar pengelolaan, dan Bapak Ibu yang lain di SMP Negeri 2 Probolinggo, dan anak-anakku yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini, di siang ini kita bisa bertemu secara daring. Kami bisa melihat wajah-wajah anak-anak kelas 7 yang masih sangat segar dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Di masa MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Titi bahwa ada kegiatan unjuk minat dan bakat yang diberi waktu 2 hari bagi anak-anak untuk visualkan atau menvideokan keahliannya, bakat atau minatnya, mulai dari bidang seni, bidang olahraga, dan lain sebagainya, agar nanti kami di sekolah bisa membimbing dan membina bakat dan minat kalian untuk nantinya agar berprestasi di lomba-lomba yang ada seperti di FLS 2N, di KSN, di KSON, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak di SMP Negeri 2, terutama yang kelas 7 ini, bisa berprestasi seperti kakak-kakak kelasnya yang tadi sudah disebutkan. Ada Mas Afif di kelas 9 yang juara 6 desain poster, ada Mbak Safira yang kemarin juara 1 FLS 2N untuk menyanyi solo. Nah, ini agar kalian bisa mengikuti dan meneruskan prestasi yang telah dirintis oleh kakak-kakak kelas kalian. Anak-anakku yang kami banggakan, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Holili tadi, perlu kalian ingat ada setidaknya 8 aturan atau 8 tips untuk kalian bisa bersemangat, bisa tertib, bisa menjaga etika selama mengikuti pembelajaran daring, karena memang kata-kata yang kalian tulis di media sosial atau di media daring yang akan digunakan untuk pembelajaran ini akan menunjukkan bagaimana karakter kalian yang sebenarnya. Alangkah baiknya mulai hari ini kita belajar bersama supaya apa yang kita sampaikan, kita utarakan pada saat kita bertanya, berdiskusi, berpendapat di media daring, baik itu WA maupun Google Classroom, tetap pada ranah yang sopan dan menghormati satu dengan yang lain, baik menghormati juga teman ataupun ke Bapak Ibu Guru. Pada hari ini, 17 Juli 2021 merupakan penutupan kegiatan MPLS di SMP Negeri 2 Probolinggo. Sekaligus kami ingin menegaskan anak-anak di SMP Negeri kita, SMP Negeri 2 Probolinggo ini, kita sangat mengutamakan iman dan takwa, prestasi dan inovasi. Bagaimana branding sekolah kita yaitu apa? Impresif. Dan ada juga jargon sekolah kita yaitu Spero Jos. Apa kepanjangannya Spero Jos? Ada yang tahu? Oke, coba nanti dicari apa itu Spero Jos panjangannya, dan tak perlu panjang lebar karena sekarang sudah hampir mendekati pukul 11. Maka dengan ini, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022 dinyatakan ditutup, dan
mulai hari Senin kita akan melakukan proses pembelajaran melalui Google Classroom atau WhatsApp Group yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, dan semoga kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, dan seperti yang disampaikan oleh Bu Titik maupun Bu Devi dan Pak Holili, kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara sungguh-sungguh, mengikuti sesuai jam yang telah ditetapkan, dan mengikuti kegiatan diskusi maupun pembelajaran secara baik supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Tak lupa kami juga mengingatkan saat ini masih pandemi, dan sekarang kondisi pandemi masih tinggi-tingginya. Apabila kalian masih diberi kesehatan, kita harus bersyukur. Cara bersyukurnya yaitu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang paling utama adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, serta jangan keluar rumah jika tidak penting sekali, terutama anak-anak. Biarkan orang tua yang membelikan atau membelanjakan keperluan kalian, karena anak-anak sangat rentan tertular oleh virus COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, karena sekarang juga pemerintah memberlakukan PPKM darurat, ketika malam kalian setelah maghrib seluruh wilayah di Probolinggo sudah dimatikan lampu jalannya. Kami harapkan anak-anak tidak keluar rumah, tetap menjaga kesehatannya dengan berada di rumah, dan insya Allah kalian bisa terus mengikuti pembelajaran sampai akhir tahun pelajaran nanti dalam kondisi yang sehat. Bagi yang mungkin sedang kurang sehat, segera memeriksakan diri ke dokter, minum obat, dan istirahat yang cukup, serta tidak keluar rumah agar tidak menularkan sakitnya kepada teman atau tetangga yang lain. Saya kira itu, marilah bersama-sama kita melaksanakan protokol kesehatan dan melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Saya kira terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah melaksanakan MPLS ini dengan baik, dan kepada anak-anakku yang telah mengikuti kegiatan ini sampai dengan kegiatan penutupan pada hari ini. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang memberikan sambutan pada penutupan MPLS ajaran 2021-2022 di SMP Baik, sebagai penutup kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, ya. Alhamdulillah. Ininya apa namanya? Mikrofonnya bisa dinyalakan. Kita sama-sama ya. Nanti kalau saya bilang Supero, kalian menjawab dengan Jos. Coba cek ya. Supero.